Happy weekend semuanya. Seperti biasa, list akumulasi kembali lagi dan kali ini berisikan saham-saham second liner ya. Saham-saham second liner dan ada beberapa yang sedang berada di support secara akumulasi lumayan besar. Jadi ini semoga menjadi momentum yang tepat di minggu ke depan. Apa aja saham-sahamnya? Tonton ini videonya sampai selesai. Subscribe dulu. Sahamnya ada Wood, Sido, TOWR, BSDE, dan BDMN. Saya akan bahas dari satu persatu dari perbankan dulu, dari BDMN. Oh, ini yang pernah saya gambar terakhir di BSDE, saya lupa ini kapan, sudah capai target. Dan ini seminggu ke belakang diakumulasi normal lah ya oleh CC 7,4 miliar value transaksinya, average-nya di 2865. Lalu RX KZ pun juga akumulasi. Yang menarik adalah CC dan RX ini sama ya value-nya. Dan saat tanggal 8 atau hari Rabu dia turun tapi volumenya kecil. Which is good. Dan ini bisa dikatakan uji support lah ya, uji supportnya. Ini ada yang namanya rounding bottoming. Dia sudah break di tanggal 7. Nah, untuk targetnya untuk BDMN ini bisa sampai, saya tarik dulu, puncaknya di 840 untuk si BDMN. Nah, targetnya bisa ke 3170. Nah, di sini di resistennya. Jadi ini kuncinya 3170, tapi kemungkinan akan ada turbulensi di 2980 baru nanti lanjut naik. Jadi petanya kalau saya lihat ya kemungkinan geraknya akan seperti ini. Dia akan naik sideways di sini baru nanti naik. Itu sih kemungkinan akan di situ. Ya nggak harus di garis merah sih, 3000 mungkin di angka psikologisnya. Terus sideways di situ dulu baru lanjut naik. Itu akan lebih oke lah ya, ada oke daripada langsung langsung naik gitu. Tuh terlalu cepat lah ya. Terlalu cepat. Oke, ini untuk BDMN. Lalu selanjutnya ada BSDE. Nah, ini saham yang pernah kita calling. Dan ini berada di retest. Ya, 2 hari ini turun, di hari Rabu dan Kamis turun tanpa volume, which is good. Jumat turun, bahkan bisa dikatakan di gap down, opening turun tapi di closingnya naik ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan harga hari Kamis, sama 960. Tapi secara candle dia hijau, kenapa? Karena close-nya lebih besar daripada opennya. Nah itu. Low-risk-nya ini low-risk aja di akun netral lah ya. Value transaksinya, cuman yang membuat agak saya masukkan di list adalah JP-nya ini juga lumayan gede sama dengan AK dan CC. Satu itu. Yang kedua, retail sudah mulai kabur ya, YPN identik retail PD udah keluar. Oke. Targetnya 980 dan 1005. Targetnya masih sama garis warna kuning untuk si BSDE. Next selanjutnya setelah BSDE adalah TOWR, Sarana Menara Nusantara. TOWR ini diakumulasi ZP, ENI, DR, diakumulasi value transaksinya lumayan besar 3 ini. Mirip-mirip lah ya, nggak jauh beda. Tapi BK-nya jualan ya. Jualan ada yang nampung. Kalau istilahnya ini adalah bisa dikatakan perang bandar atau tukar barang, bisa aja kayak gitu. Kalau kita nggak usah pusing-pusing, tinggal diatur aja stop loss bawah 1085. Ini masih berlaku. Targetnya sebelum ke sini 1200. Nah, ini ada lagi yaitu di sini di 1170. Sebelum ke 1170 dia kemungkinan akan sentuh di sini dulu. Ini agak berat nih di sini. 1130 gitu. Memang secara risk and reward nggak menarik ya, bisa dikatakan ya. Jadi agak waspada di sini. Dan dia ini sudah break dari ini volumenya lumayan besar di sini. Oh enggak ding, ini dia.
Di sini lumayan besar. Ini ada inverted cup and handle. Kalau kita ukur ya garis targetnya, target penurunannya bisa sampai ke 1050. Jadi 1050 ini termasuk yang namanya demand area. Jadi apa yang harus dilakukan? Satu, kalau teman-teman masuk sekarang itu nggak bisa karena marketnya tutup. nggak canda doang. Oke, jadi apa yang dilakukan? Satu, risk and rewardnya nggak menarik, udah deket sama ini 100 resisten 1131 itu. Yang kedua ini memang bisa dikatakan akumulasi ya, tapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah saat hari Jumat dia kenaikan morbosu, memang volumenya cuman tidak besar. Nah itu. Jadi alangkah lebih baiknya kita tunggu dekat 1085 satu. Yang kedua, nanti teman-teman bisa pick up lagi di 1050 jikalau ada pembalikan arah. Nunggu mantul dulu, atau teman-teman bisa langsung melihat ini candle seperti ini doji, sudah bisa dikatakan itu hal yang tepat untuk entry point gitu. Jadi ada dua skenario. Skenario ketiga adalah teman-teman masuk di saat tembus resisten 1130. Kalau ini terkonfirmasi naik tembus 130, inverted cup and handle-nya batal. Bahkan jebol 1110 aja sudah batal gitu. Tetapi jangan keburu langsung disikat gitu. Kenapa? Karena ini lumayan berat nih resistennya 1130. Jadi lebih prefer saya mengatakan tunggu dulu jebol 1130. Itu untuk TOWR. Oke, selanjutnya ada Sido muncul. Jarang-jarang kan Sido muncul di sini. Ya, Sido muncul di sini. Oke, diakumulasi oleh AK 15,2 miliar, luar biasa ya. Ini ada resisten di sini. Ada resisten di sini. Nah, ini bisa jadi areanya 790. Itu bisa dikatakan supportnya lah. Supportnya ini juga sama rounding bottoming. Sekilas ya. Ini saya hapus dulu. Oke. Kalau saya lihat ini pattern apa? Sebentar, saya lihatnya ini cup. Ini kalau cup handle-nya terlalu besar ya, terlalu besar. Kalau inverted pun juga kirinya juga nggak ada. Jadi ini tidak ada pattern apa-apa ya kalau saya melihat ya. Tidak semua yang membentuk itu ada patternnya. Jadi ini hanya jebol support aja. Supportnya itu bisa dijadikan support ya. Supportnya bisa dijadikan support gimana sih? 790 bisa dijadikan support, itu maksud saya. 790 bisa dijadikan support. Harusnya kalau dia konsisten kuat di 790, kencang nih saham ini Sido. Satu, resistennya di sini 845. Nutup gap yang sini. Ini berapa ya? 845. Lalu selanjutnya ada di sini. Di 900. Dah itu. Targetnya itu 790. Nah, yang perlu jadi catatan, di saat consumer good perform, besar kemungkinan saham-saham yang biasanya larinya kencang dia akan turun dulu. Contoh mungkin banking, mungkin mining. Tapi kalau in my opinion yang akan turun dulu yaitu mining. Kenapa? Karena sudah terlalu naiknya sudah tinggi lah. Satu sudah tinggi, yang kedua melihat harga batu bara sudah turun di bawah $200. Jadi koreksi dulu hal yang wajar. Itu untuk Sido. Lalu selanjutnya yang terakhir ada Wood. Nah ini Wood. Pernah saya bahas di live thread, menarik bahkan. Nah ini targetnya masih sama. Diakumulasi dulu oleh YP. YP-nya mungkin identik dengan retail tapi punya value yang besar. Jadi ini bisa saja jadi transportasinya. Jadi broker itu jangan jadikan kita acuan utama. Itu sih. 2 hari ini, Kamis dan Jumat dia turun, tapi volumenya kecil. Diakumulasinya gede banget, XC jualan 1,1. Oke, ini retest 372 itu bisa jadi area supportnya, target ke 412. Kalau ini saya ukur secara risk and reward, ini sangatlah menarik untuk si Wood. Ini menarik, jujur ini menarik. Saya ternotis dari salah satu subscriber, ada yang nanya kalau Wood gimana bang. Nah itu setelah saya cek, which is good ya. Risk and rewardnya 1:2 ya, which is good. Menarik sih ini untuk jadi pantauan buat teman-teman. Jadi itu sahamnya.
list akumulasi di kali ini: BDMN, BSDE, TUWR, SIDO, dan Wood. Semoga bermanfaat dan semoga bisa ya menjadi ladang cuan buat kita semua di minggu depan. Jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan video apa yang akan saya buat bersama tim di Belajar Investasi Saham. See you on the next video. Enjoy, bye-bye.